Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga pastinya kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Untuk yang baru datang, kenalkan aku Sora. Semoga channel ini bisa jadi channel yang berguna untuk kamu. Ya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Boleh juga main-main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot ya. Hari ini Sora masih izin ya, kalau nanti di tengah-tengah ada pause-pause itu karena Sora sedang pause untuk buang ingus ya, karena Sora lagi sedikit batuk pilek gitu ya, tapi tidak menghentikan Sora untuk bacain untuk kamu. Oke, hari ini Sora membaca tentang sebuah tema ya. Tanpa banyak bicara, ini yang akan dilakukan dia untuk kamu ya. Jadi tanpa banyak bicara, ada seseorang yang ingin melakukan ini untuk kamu. Siapakah orangnya dan bagaimana energi pembacaannya? Mari kita lihat bagaimana pembacaan kalian hari ini. Oke, yang pertama ada energi dari overload. Sora akan keluarkan dulu ya. Yang kedua adalah faith, dan yang ketiga ada sweetheart. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, energi besar dari pembacaan hari ini adalah ada energi-energi dari overload. Nah, artinya, ya, di sini kalau yang Sora lihat, orang yang kamu berdealing dengan dia, bisa saja orang yang sedang dalam energi-energi stres, depresi, banyak tekanan di sana ya, bisa karena kerjaan, bisa karena kewajiban dia di keluarga, di kehidupan pribadi dan sebagainya ya. Tapi artinya di sini banyak hal-hal yang membuat dia sebenarnya tertekan dan stres ya. Itu yang terjadi pertama. Namun di sini ya, ada energi dari sebuah takdir ya. Oke, artinya bisa saja dia adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan semesta untuk bertemu dengan kamu ya, atau memang orang ini meyakini ada takdir sesuatu soal kalian. Ini kalau Sora rasakan, dia merasa bahwa tidak sekedar kebetulan saja dia bisa ketemu sama kamu, atau tidak sekedar kebetulan saja dia bisa berkomunikasi sama kamu, bukan sekedar kebetulan aja gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Nah, sekarang kita mau coba lihat siapa sih sebenarnya ciri-ciri orang ini. Oke. Nah, dan selain itu, di sini ada energi dari cinta yang tidak bersyarat. Kalau Sora lihat di sini, bisa saja dia merasakan cinta tidak bersyarat dari kamu. Ada ketulusan, atau di sini justru ada rasa sayang dari dirinya dia ke kamu. Oke. Tanpa banyak bicara, ini yang akan dilakukan orang ini untuk kamu. Yang pertama adalah orang ini punya sebuah harapan besar sama hidupnya dia atau sama hubungan kalian. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang menunggu waktu yang benar-benar tepat, segala sesuatunya bisa benar-benar terjadi hal-hal baik. Artinya orang ini memang sedang dalam suatu waktu menunggu sebuah momentum yang tepat. Ya, di sini dia berharap ada keberuntungan berpihak sama dia, karena kan tadi Sora udah bilang ya, banyak yang sedang mengalami situasi terpojok, tertekan, karena begitu banyak ya memang dia harus menjalani takdirnya dia, tanggung jawabnya dia, tugasnya dia, itu ada ya, atau karma yang harus dia bayar juga ada ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini berharap akan ada waktu dan momentum tepat, segala sesuatu bisa jadi lebih baik ya. Orang ini itu punya banyak sekali rencana-rencana yang masih dia sembunyikan, atau bukan disembunyikan sih, tapi lebih kepada rencana itu masih dia planningkan, atau masih dia bangun, atau masih dia susun. Kalau Sora lihat di sini, karena masih dia merasa gini loh, rencana dia belum sempurna, karena masih banyak hal-hal di luar kontrol dia yang dia masih belum tahu ya. Misalnya kayak gimana kerjaan dia, gimana hidupnya dia, tanggung jawabnya dia, karena banyak hal-hal yang di luar kontrolnya dia. Itu paham ya kalau Sora lihat di sini. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia ini punya perencanaan ya, tapi yang masih belum dia bisa buka sepenuhnya sama kamu. Kenapa? Karena banyak situasi sama kondisi yang menurut dia itu masih penuh ketidakjelasan, penuh dengan ketidakpastian. Gitu loh. Jadi ada kekhawatiran dia gitu loh untuk terbuka sepenuhnya gitu loh. Karena harapan dia itu sebenarnya banyak harapan besar. Nah, dan dia berharap ya, berjalannya dengan waktu, segala sesuatu tuh bisa lebih baik gitu loh. Seperti kayak dia berharap ada buah hasil yang bisa dipetik sesuai dengan waktunya. Jadi dia seperti merasa yang kayak,
oh mungkin harus berakit-rakit dahulu ya, nanti bersenang-senang kemudian. Mungkin memang sekarang periodenya harus seperti ini dulu, baru nanti bisa jadi lebih baik ya. Dan dia makanya sekarang memilih untuk bisa fokus dulu nih. Fokus dulu sama apa yang harus dia kerjakan, nyelesain apa yang harus dia selesain, persiapannya ya. Masalah finansial, nyelesain tanggung jawab gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia tuh benar-benar lagi pengen fokus banget sama beban-bebannya dia supaya bisa cepat kelar, supaya dia bisa fokus lagi sama balik sama hidupnya. Ya. Sehingga dia itu memilih untuk menyembunyikan. Dia tidak ingin terbuka sama kamu, ya. Tidak ingin mengungkapkan sebenarnya apa sih yang dia rasakan, apa sih yang sebenarnya dia hadapi gitu ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat ciri-ciri dia ya yang mungkin bisa terlihat. Yang pertama adalah seseorang yang bekerja dengan industri yang berhubungan mungkin dengan kesehatan ya. Orang yang juga sedang dalam periode-periode fokus sama perkembangan dia secara personal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi bisa saja berhubungan dengan industri kesehatan, atau dia concern sama kesehatan, atau dia lagi concern sama keluarganya. Ya, orang ini itu masih ada hal-hal yang membebani dia. Nah, beban ini sangat berasa sekali. Ya, mungkin ada tanggung jawab secara pekerjaan, ada hutang, ada cicilan, ada tanggung jawab keluarga yang mungkin harus diemban. Ya, membiayai orang tua, membiayai adik kah, mensupport kakak kah, dan sebagainya. Ya. Orang ini tuh sebenarnya suka hangout, suka keluar, suka keramaian. Kamu bisa saja ketemu dia pada saat lagi hangout di tempat yang ramai banyak orang. Bisa saja kenalan sama dia di mall, atau bisa saja mungkin kenalan pas lagi ada acara pesta, ada event ya, ada kumpul-kumpul, ada gathering, ada workshop gitu ya. Dan orang ini tuh punya banyak sekali beban ya. Lihat deh, yang satu merantai, yang satu beban ya. Jadi memang orang ini tuh mengalami stres berat, mengalami begitu banyak, energinya berat, yang dia merasa aku tuh langkahnya seperti sangat-sangat tertunda ya. Dan orang ini itu banyak banget merasa harus hal-hal yang dibereskan dalam hidupnya dia ya. Jadi orang ini tuh kayak harus merasa banyak pemberesan yang harus dia beresin secara personal, dan ini juga bisa menandakan orangnya suka yang segala sesuatu yang bersih-bersih ya. Kita sekarang mau coba lihat apakah ada faktor lain yang mendukung masalah yang terjadi dalam hubungan ini selain dari adanya masalah beban dia ya. Yang berikutnya adalah movement atau pergerakan ya. Jadi bisa saja orang ini pergerakannya tidak secepat apa yang kamu mau ya. Atau bisa saja orang ini tuh kesannya tuh kayak mungkin keluar masuk dalam hidup kamu ya, karena dengan situasi dan kondisi dia. Oke. Dan yang berikutnya adalah ngomongin soal kadang-kadang bisa kamu merasa sikap dia kekanak-kanakan ya. Mungkin cuek, mungkin tidak mau terbuka gitu ya. Dan dari awal kamu merasa bahwa kayaknya mungkin dia nggak benar-benar peduli sama hubungan ini. Itu ada ya. Dan masalah dia yang terkadang menjaga jarak atau menjauhi kamu. Jadi memang orang ini penuh dengan misteri. Kamu merasa susah ngeblend sama dia. Dan ada yang LDR juga. Mungkin dia sedang melakukan kerjaan yang jauh, atau mungkin dia memang sedang banyak berperjalanan dalam pekerjaannya dia, itu juga ada. Oke, sekarang kita mau lihat apa sebenarnya yang dia rasakan sama kamu sebenarnya. Kalau Sora lihat sini sebenarnya banyak rasa sayang ya. Banyak rasa sayang ya. Cuman kalau Sora lihat di sini dia ada ketakutan. Apakah mungkin dengan ya sikap dia yang sekarang ke kamu gitu loh, dia sebenarnya takut kamu akan diambil oleh pihak ketiga sebenarnya ya. Dan sebenarnya dia menyadari bahwa dia itu pingin banget sukses, pingin banget berhasil, supaya kamu tuh bisa bangga untuk punya dia jadi pasangan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia tuh merasa kayak tidak mau sampai kalah, atau dalam tanda kutip losing ya, kamu diambil sama orang lain. Kalau ternyata kalah karena ternyata kamu memilih orang yang lebih sukses, atau ternyata ada seseorang yang lebih sukses dan lebih berhasil, sehingga malu gitu loh. Sehingga dia itu seperti menarik diri karena dia merasa bahwa aku mungkin belum cukup untuk let's say. Jadi sini ada yang memang sebenarnya tiba-tiba menjauh karena ini ya. Ada yang tiba-tiba mungkin karena malu, belum berhasil, belum sukses, pengen fokus dulu sama kesuksesan dan keberhasilannya gitu loh. Oke, kita mau lihat
apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dia rencana untuk lakukan ke kamu, ya. Di sini sebenarnya dia menyadari ada ketakutan-ketakutan orang ketiga tadi, ya. Justru makanya berusaha semakin kuat, gitu ya. Yang pertama adalah dia berusaha untuk semakin menguatkan situasi dan kondisi dia. Jadi di sini banyak yang situasinya itu banyak rentan, banyak lemah secara fisik maupun secara mental dengan begitu banyak beban-beban yang harus dia tanggung. Sehingga dia itu merasa bahwa ini adalah periode yang harusnya memang aku harus menjauh dulu untuk aku lebih bisa menguatkan diri aku, mempersiapkan diri aku, menempa diri aku lagi. Jadi sebenarnya dia tuh salah satunya merasa bahwa dia harus jadi pribadi yang kuat dulu dan siap dulu gitu loh untuk kamu. Karena kalau Sora lihat di sini dia merasa bahkan dia belum siap untuk dirinya sendiri. Menangani dirinya sendiri aja belum siap, gimana dia mau nanganin orang. Jadi dia merasa bahwa yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dirinya untuk jadi sosok yang lebih kuat untuk kamu. Untuk lebih ikhlas dan menerima menjalankan apa yang harus dia jalankan sekarang karena bentuk dari tanggung jawabnya dia. Ya. Kalau Sora lihat di sini banyak juga yang lebih kepingin grounding, ya. Jadi banyak di sini yang mungkin emosinya naik turun, ragu-ragu, ketakutan dan sebagainya. Ya, banyak energi-energi dia yang tidak seimbang sehingga dia bisa nggak stabil. Jadi kalau Sora lihat di sini yang ingin dia lakukan adalah dia lebih tahan banting, dia bisa lebih stabil, ya. Supaya nanti ke depannya dia lebih bisa mengambil suatu tindakan. Artinya ada take action di sini, ya. Karena kalau Sora lihat di sini mungkin banyak dari kalian menunggu-nunggu untuk dia, ayo dong bergerak, ayo dong melakukan sesuatu gitu loh. Nah itu yang dia merasa bahwa itu makanya aku harus mundur dulu, mempersiapkan diri aku untuk aku lebih berani, confidence dan siap untuk melakukan untuk mengambil tindakan gitu loh. Untuk bisa memenuhi janji aku sama kamu, bisa memenuhi harapan-harapan ke depannya gitu loh. Ya. Di sini banyak yang berusaha untuk semakin meyakini dan mengukuhkan hati dan perasaannya sendiri, ya. Karena di sini banyak dari mereka itu yang mungkin kurang kukuh dalam hati, kurang kukuh dalam pendiriannya dia, kurang adanya keyakinan. Nah, sehingga dia tuh di sini banyak yang lebih ingin berusaha, lebih banyak beribadah, lebih banyak meyakinkan diri bahwa dia bisa dan dia mampu menjalankan masa depan sama kamu. Dan kamu tidak akan meninggalkan dia untuk orang lain gitu loh. Ya, walaupun dia menyadari bahwa di sini ada juga godaan dari pihak ketiga, ya. Justru ketika dia menjauh ada godaan dari pihak ketiga. Nah, dia itu harus meyakinkan juga dirinya dia, tidak semua, tapi ada yang mengalami godaan pihak ketiga. Ya. Dan di sini kalau yang Sora melihat dia itu ingin untuk lebih bisa merilis emosi-emosi negatif dia. Ya, merilis segala sesuatu yang kurang baik. Artinya dia menyadari bahwa energi dia banyak yang masih negatif, masih banyak hal-hal yang menekan dia. Sehingga dia tidak ingin memberikan toksik atau negatif juga ke kamu. Jadi dia ingin melepaskan dulu itu semua, membersihkan dulu dirinya, membersihkan dulu emosinya, gitu loh. Ya, dan dia berharap ke depannya dia bisa menjadi seseorang yang lebih bisa menyupport kamu. Ya, jadi di sini ada community, ada support. Jadi dia merasa bahwa kalau aku, makanya tadi kan selalu bilang, kalau aku nggak bisa stabil, gimana aku mau punya hubungan yang baik sama kamu? Aku stabilin diriku aja nggak bisa, gitu loh. Makanya dia pengen stabilin dirinya supaya dia juga bisa support kamu, gitu loh. Dan Sora lihat di sini, ke depannya dia pengen lebih terbuka untuk jujur sama kamu. Nih situasi aku kayak gini, ini loh keadaan aku sebenarnya, ya. Dengan harapan kamu tidak akan menghakimi, kamu akan menerima dia apa adanya, gitu loh, ya. Dan orang ini ingin memfokuskan kembali energinya untuk kamu. Jadi gini, yang ingin dia lakukan adalah bisa menyelesaikan segala kendala dia dan sesegera mungkin bisa melakukan fokus kembali ke kamu. Ya. Ya, dia juga ingin membuang jauh-jauh keraguan dia, ketakutan dia dan ketidakyakinan dia yang mungkin bisa saja membuat kamu nggak yakin. Jadi dia ingin datang kembali untuk bisa lebih meyakinkan kamu. Ya. Dan di sini juga ada energi dari dia tidak ingin menyakiti kamu. Dia merasa bahwa apa yang harus aku selesaikan dulu. Aku dengan emosi aku yang nggak sehat harus aku selesaikan dulu. Jadi orang ini merasa bahwa dia ingin menyelesaikan apa yang harusnya diselesaikan sama dia sendiri. Ya. Segala tanggung jawab, segala masalah, kebimbangan, kalaupun ada orang ketiga, dia pun harus memutuskan dulu dengan orang ketiga itu. Gitu lah, ya.
Dan di sini kalau Sora lihat dia pingin ke depannya adalah ada situasi yang lebih balance sama kamu. Ya, jadi di sini banyak beberapa yang merasakan kayak mungkin kayak dalam tanda kutip dia juga merasa kok kalau dia tuh banyak hutang karma sama kamu. Ya, dan di sini dia merasa bahwa hubungan tuh harus berimbang gitu loh. Banyak mungkin di sini kamu yang lebih banyak ngertiin, kamu lebih banyak berat sebelah gitu loh. Dianya nggak kasih benar-benar berimbang gitu loh. Dan di sini dia kepingin bisa memberikan kamu sesuatu yang paling aman dan paling nyaman. Ya, makanya kalau Sora lihat di sini salah satunya adalah memenuhi kamu secara finansial itu jadi sesuatu yang dia yakin tuh bisa memberikan kamu keamanan dan kenyamanan. Nah, salah satunya adalah kalau kondisi dan finansial dia nggak cukup, gimana dia bisa memberikan kamu keamanan dan kenyamanan. Jadi salah satu faktor finansial tuh yang dia persiapkan, ya. Dia juga pingin menebus ya rasa kecewa yang sudah dia lakukan sama kamu, ya. Jadi dia tidak mau lagi menyia-nyiakan kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Makanya dia kalau Sora lihat berusaha banget untuk membayar karma dan menyelesaikan apa yang harus jadi tanggung jawab dia, ya. Ada yang kedepannya juga pingin menjadi sosok yang bisa lebih peduli sama kamu, lebih sayang sama kamu, lebih perhatiin kamu, ya. Walaupun sekarang memang belum kelihatan loh Sora betul, karena kan Sora bilang ada urutannya. Selesaiin dulu masalah, selesaiin dulu tanggung jawab, gitu ya, sehingga nanti ada jalan untuk bisa ada hal baik baru terjadi lagi, gitu. Bisa support kamu, bisa caring kamu, karena Sora lihat di sini ya memang mereka menyadari bahwa mereka bukan seorang supporter yang baik atau bukan seorang peduli yang dengan baik. Dan kalau Sora lihat di sini ingin banyak membangun memori-memori baik sama kamu, ya, banyak tertawa, banyak hal bahagia, menyenangkan kamu dengan hal-hal yang memang seharusnya sepantasnya kamu terima seperti layaknya hubungan dengan orang lah, ya. Dan apa yang ingin dilakukan ke depannya? Dia pingin bisa membalas kebaikan kamu. Di sini banyak yang kalau Sora lihat banyak ya dari kalian yang sudah banyak memberikan kebaikan sama orang ini, sehingga orang ini tuh pingin banget bisa membalas kebaikan yang sudah kamu beri sama dia gitu. Walaupun sekarang memang dia belum punya cukup tenaga, belum punya cukup kepercayaan diri untuk datang ke kamu, karena dia memang untuk memutuskan untuk menyelesaikan dulu dan baru bisa ambil tindakan gitu. Bagaimana ke depannya yang akan terjadi? Oke, kalau yang Sora lihat di sini, memang orang ini akan banyak periode-periode perenungan. Kamu juga mungkin perenungan, dia juga mungkin perenungan. Untuk bisa lebih beristirahat dan mencari pencerahan. Apakah kamu benar-benar mau sama dia atau dia benar-benar mau sama kamu? Persiapan. Cuma kalau Sora lihat di sini, ada energi yang masih mengikat ya. Di sini ada tali. Jadi memang ada energi. Walaupun cuman seperti titik lilin ya, tapi sebenarnya di sini ada sesuatu yang mengikat kalian gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. The Stars. Oke. Kalau Sora lihat di sini, memang banyak hal-hal yang tidak terduga yang dia merasa bahwa aku juga nggak bisa kontrol situasi dan kondisinya. Sehingga dia merasa bahwa kayak dia tuh terpaksa dalam tanda kutip harus white lie sama kamu, bohong putih kesannya ya. Buat dia itu bohong putih ya, bohong adalah bohong lah ya. Cuman dia merasa bahwa aku belum bisa jujur dan terbuka sama kamu karena begitu banyak hal yang tiba-tiba datang ya, seperti menghancurkan hidupnya dia. Tapi di sini terselip sebenarnya harapan untuk dia bisa komunikasi lagi sama kamu. Di sini ada harapan, ada sesuatu yang bisa baik ke depannya di antara kalian. Karena sebenarnya dia masih sayang, masih punya perasaan yang mendalam sama kamu. Sih kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi untuk kalian yang sedang tidak berkomunikasi atau nggak ada kontak ya, sebenarnya dia berharap nanti bisa ada komunikasi gitu loh. Masukan buat kamu. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang di antara kalian itu adalah sebenarnya salah satu usaha rintangan-rintangan yang sebenarnya harusnya memperkuat kalian untuk semakin bisa seperti menguji gitu loh.
sekuat apa dan semau apa dan koneksi seperti apa yang apa namanya dibuat gitu loh. Jadi di sini ada perang ego, maukah saling mengerti, maukah saling memahami. Harusnya ini adalah memang periode untuk lebih kepada ini adalah rintangan yang harus dirawatin gitu loh. Ya, tapi Sora tidak bilang bahwa hubungan ini akan mudah ya. Hubungan ini akan banyak menuntut kamu untuk harus lebih berusaha. Ya, jadi ini memang untuk hubungan hanya untuk mereka-mereka yang cukup keras kepala dan ngeyel untuk mempertahankan. Nah, pertanyaannya kan, Kak Sora apakah layak untuk diperjuangkan dan ngeyelin gitu ya? Sora akan ambil 2 kartu. Sora lihat ya, selama kamu jelas ya mau tujuannya apa ya, intuisi kamu tidak akan membohongi kamu. Jadi kalau kalian di sini banyak yang punya intuisi untuk tetap memperjuangkan dia, ikuti intuisi kamu ya. Jadi intuisinya, tapi intuisi sama obsesi itu beda ya. Makanya ambil waktu untuk mengenali intuisi sama obsesi ya. Itu memang beda tipis ya. Kalau memang kamu butuh untuk lebih banyak beribadah, konsultasi sama orang yang kamu percaya, silahkan gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini memang ada energi yang masih akan mengarahkan kamu ke dia gitu. Walaupun memang perkembangan hubungan kalian adalah step by step ya. Jadi ini bukan untuk kalian-kalian yang mau kilat sih ya. Hubungan memang hanya untuk mereka yang gigih dan memahami proses dan tidak bisa kilat ya. Karena memang sekarang situasi dia pun sedang tidak baik-baik saja. Lama nggak Kak Sora? Lumayan, karena banyak sekali hal-hal yang mengikat dia. Tapi Sora akan ngambil tanggal-tanggal di sini. Ini bisa jadi tanggal ulang tahun dia, tanggal ulang tahun kamu, tanggal dia mulai hubungin kamu, tanggal jadian kalian ya. Semoga ada sesuatu di tanggal-tanggal ini. Oke, kita cuma bisa, manusia itu cuma bisa berusaha ya. Sora masih bisa salah kok, Sora tuh manusia. Oke, ada 9. Sora akan ambil 5 angka. 27, 31, 26, dan 15. Dicek ya, dari 5 angka ini mungkin ada sesuatu. Oke. Nah, sekarang untuk zodiak ya. Zodiak yang mungkin terkeluar. Kita pakai charm aja biar cepet. Sagittarius, Cancer, Capricorn, Sagittarius lagi. Kita akan ambil 3 lagi. Taurus, Sagittarius, dan Libra. Wow, jadi Sagittarius ini sangat kenceng ya. Sampai 3 loh Sagittariusnya. Sora ulang ya. Sagittariusnya 3, Capricorn, Taurus, Cancer, sama Libra. Itu zodiak-zodiak yang keluar. Oke. Sekarang kita coba untuk alfabet ya. Dicek ya, ini bisa nama orang, nama tempat, nomor kendaraan, nomor rumah ya. Y, R, R, Z, M, U, L, T, B, O, Y, Y lagi, ada D. Oke. Ada D lagi. Wow, D ya, kita lihat. Dan dikit lagi ada W, A, dan Y. Boleh di pause, lalu dilihat dulu ya alfabetnya, boleh biar makin jelas. Di zoom juga bisa. Ya tinggal terut gitu. Ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Tidak ada yang memaksa kamu untuk menunggu. Kekuatan kamu yang tahu. Kalau kamu merasa masih cukup kuat untuk menjalani ini semua, silahkan ya. Tapi kalau memang tidak, ya sudah, silahkan move on dan cari orang yang baru. Sora minta maaf atas segala kekurangan. Semoga hal baik terjadi sama hidup kamu dengan segera. Yang pengen personal reading, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you, bye bye.